Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Neviana Endah Puspitasari, NIM 19010104. Di sini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan TTV pada pasien. Nah, sekarang saya akan mengecek suhu pasien pada aksilanya atau mengecek pengukuran suhu pada aksila atau di ketiak. Nah, definisinya itu suatu tindakan untuk mengukur suhu tubuh dengan termometer aksila. Ya, selamat malam Adek. Selamat malam. Saya perawat Nevi ingin memeriksa Adik, yaitu pengukuran suhu di aksila atau di ketiak. Apakah Adik sanggup? Sanggup. Baik. Pertama, itu dua alat-alat untuk pasien, dua mencuci tangan, ya seperti itu. Cuci. Kemudian mengeringkan ketiak pasien dengan sapu tangan atau handuk pasien atau tisu. Yang keempat, periksa termometer apakah air raksa sudah turun sampai reservoir. Kelima, menjepit termometer di tengah-tengah ketiak dengan pasien di dekat dada. 6. Mengangkat termometer setelah 5-10 menit pada termometer raksa. Dan 7. Membaca dan mencatat hasil. Yang ke-8, membersihkan termometer sesuai dengan prosedur. Yang ke-9, menurunkan air raksa sampai reservoir. Yang ke-10, mengembalikan ke tempat semula. Dan yang terakhir itu mencuci tangan. Ya, itu sudah. Nah, ada juga hal yang harus perlu diperhatikan, yaitu 1. Pasien harus berada tetap di tempat tidur. 2. Ketiak harus tetap kering dan tertutup rapat. 3. Tidak boleh ada penghalang antara ketiak dan termometer. 4. Sebelum digunakan, periksa air raksa apakah sudah turun atau belum. 5. Saat menurunkan air raksa, harus hati-hati agar tidak terjatuh atau pecah. Nah, pemeriksaan TTV yang kedua ini adalah menghitung pernafasan. Definisi dari menghitung pernafasan itu sendiri adalah suatu tindakan untuk menghitung irama pernafasan. Dan persiapan pasien itu menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Nah, persiapan alatnya itu 1 ada arloji atau jam tangan. Yang kedua itu buku catatan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Penghitungan pernafasan dilakukan bersamaan dengan pengukuran waktu. 2. Waktu menghitung pernafasan jangan sampai diketahui pasien. 3. Satu kali pernafasan ialah 1 kali mengeluarkan nafas atau 1 kali menarik nafas. Nah, ini nih yang kedua, yang menghitung pernafasan. Nah, itu caranya kayak gitu. Saya sudah menjelaskan ini di yang sebelumnya, yaitu cara kerjanya. 1. Menghitung pernafasan dengan melihat turun naik dada sambil memegang pergelangan tangan pasien. 2. Menghitung dalam 1 menit dan hasilnya dicatat. Nah, gitu. Nah, waktu menghitung pernafasan tahap 3, yaitu menghitung denyut nadi. Definisinya yaitu suatu tindakan untuk menghitung denyut nadi. Persiapan pasien itu menerangkan prosedur yang akan dikerjakan. Dan persiapan alat itu ya arloji sama buku catatan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan itu 1. Pasien harus tenang. 2. Dihitung setelah nadi teraba dengan baik. 3. Pada keadaan tertentu seperti pada penyakit jantung dan keadaan pasien payah harus dihitung 1 menit penuh. Nah, yang ketiga yaitu menghitung denyut nadi. Nah, cara kerjanya itu pertama-tama kita mencuci tangan dulu. Nah, dan yang kedua, pasien
dianjurkan atau disilahkan untuk duduk atau berbaring yang seenak mungkin. Nah, yang ketiga, memegang pergelangan tangan pasien dengan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meraba nadi. Kayak gini ya, kayak gini. 4. Tangan yang lain memegang alat penghitung nadi. Ini. Nah, yang 5, menghitung nadi selama setengah menit dan hasilnya dikalikan 2. Perhatikan isi, irama, dan tekanan nadi. Nah, yang ke-6, mencatat hasilnya, dan ke-7, kembali mencuci tangan. Nah, selanjutnya ke mengukur tekanan darah. Definisinya itu yaitu suatu tindakan untuk mengukur besarnya tekanan darah. Persiapan pasien menerangkan prosedur yang akan dilaksanakan atau dilakukan. Nah, persiapan alat itu ada termometer, ada stetoskop, dan ada buku catatan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Memasang manset harus tepat di atas permukaan dinding arteria brachialis. Menempelkan stetoskop jangan terlalu keras dan penggunaannya harus betul-betul tepat. Nah, sebelum menutup tensimeter, masukkan dulu air raksa ke dalam reservoirnya. Manset dan balon disusun pada tempatnya untuk mencegah pecahnya tabung air raksa. 4. Pada anak-anak digunakan manset khusus. 5. Bila mana menggunakan tensimeter elektronik atau baterai, penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang ada secara tepat dan benar. Nah, cara kerja dari mengukur tekanan darah yaitu 1. Lengan baju dibuka atau digulung. 2. Manset termometer dipasang pada lengan atas dengan pipa karetnya berada di sisi luar lengan. Yang 3. Manset dipasang tidak terlalu kuat atau terlalu longgar. 4. Pompa tensimeter dipasang. 5. Denyut arteri brachialis diraba, lalu stetoskop ditempatkan pada daerah tersebut. 6. Sekrup balon karet ditutup. Pengunci air raksa dibuka. Selanjutnya balon dipompa sampai denyut arteri tidak terdengar lagi dan air raksa di pipa gelas naik. 7. Sekrup balon dibuka perlahan-lahan sehingga air raksa turun perlahan-lahan. Sambil memperhatikan turunnya air raksa, dengarkan bunyi denyutan pertama. 8. Skala permukaan air raksa pada waktu terdengar denyutan pertama disebut tekanan sistol. 9. Dengarkan terus sampai denyutan berakhir. Skala permukaan air raksa pada waktu denyutan berakhir disebut tekanan diastol. 10. Pencatatan hasil dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sistol di atas, diastol di bawah. Misalnya 120/180 dengan satuan mmHg. Nah, selanjutnya ke pengukuran suhu di mulut. Pengukuran suhu di mulut definisinya adalah suatu tindakan untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer oral. Nah, persiapan pasien itu ya menjelaskan prosedur dan tujuan kita melakukan kegiatan tersebut. Persiapan alatnya sama kayak yang tadi, yang pengukuran suhu di aksila atau ketiak. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya, yaitu 1. Mendekatkan alat ke dekat pasien. 2. Mencuci tangan. 3. Menyuruh pasien membuka mulut. 4. Meletakkan ujung termometer di bawah lidah pasien dari sudut mulut. 5. Menyuruh pasien mengatupkan mulut rapat-rapat dan bernafas melalui hidung. 6. Mengangkat termometer setelah 3-5 menit pada termometer raksa sampai atau hingga berbunyi pada termometer digital. Dilap dengan tisu dari atas ke arah reservoir. 7. Membaca dan mencatat hasilnya. 8. Membersihkan termometer sesuai prosedur. 9. Mencuci tangan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Tidak boleh dilakukan pada pasien tidak sadar atau gelisah. 2. 10 menit sebelum pengukuran suhu, pasien tidak boleh minum atau makan yang panas atau dingin, misal es gitu. Nah, 3. Selama termometer di mulut, pasien dilarang bicara. 4. Berbahaya bila pecah di mulut. Pecahannya dapat melukai selaput lendir mulut
dan air raksanya dapat tertelan. 6. Tidak boleh dilakukan pada pasien anak-anak atau bayi. Selanjutnya, pengukuran suhu di anus. Definisinya itu suatu tindakan untuk mengukur suhu tubuh dengan menggunakan termometer anal. Nah, persiapan pasien itu kita menerangkan bagaimana cara prosedur atau tujuan yang akan kita lakukan. Nah, persiapan alat itu ada 6. Termometer bersih dalam tempatnya, 2-3 botol berisi larutan sabun, botol berisi Lysol 5%, di dalamnya diberi alas kain kasa, dan botol berisi air bersih, di dalamnya diberi alas kain kasa. 3 potongan tisu dalam wadahnya, 4 bengkok, 5 buku catatan, dan 6 vaselin. Nah, saya mungkin tidak perlu saya praktekkan karena ya bagian itu. Nah, saya akan menjelaskan cara kerjanya aja. Cara kerjanya yaitu 1. Membawa alat-alat ke dekat pasien, 2. Mencuci tangan, 3. Membebaskan pasien yang menutupi bokong, 4. Membaringkan pasien, 5. Menundukkan kaki pasien sebelah atas ke arah perut, 6. Mengoleskan gel pada ujung termometer, 7. Menyingkap belahan pantat bagian atas dengan tangan kiri sehingga anus terlihat, 8. Memasukkan termometer ke dalam anus kira-kira 3 cm. 9. Mengangkat termometer setelah 2 atau 3 menit, dilap dengan tisu dari atas ke bawah ke arah reservoir. 10. Membaca dan mencatat hasil. 11. Merapikan pasien. 12. Membersihkan termometer sesuai prosedur. 13. Mengembalikan ke tempat semula, dan 14. Mencuci tangan. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dan harus diperhatikan adalah 1. Tidak boleh dilakukan pada pasien dengan penyakit kelamin dan luka pada anus. 2. Selama pengukuran pasien harus dijaga menghindari bahaya pecahnya reservoir dan mempertahankan posisi reservoir selama waktu pengambilan suhu. Terima kasih.